Coba saya tes sebentar. Sudah, terima kasih Yang Mulia, terima kasih Panitera. Baik, ya. Baik, berdasarkan agenda sidang kita sebelumnya pada sidang hari ini, pada penugasan kepada tergugat untuk menyampaikan penjelasan tertulis dan juga dokumen yang diminta pada sidang sebelumnya, ya, yang kebetulan diminta oleh penggugat. Pak, di sidang hari ini tergugat ada menyampaikan penjelasan tertulis? Ada Yang Mulia, sudah kami upload Yang Mulia. Baik, ya, silakan untuk disampaikan apa yang menjadi poin daripada penjelasan tulisnya. Sebentar akan di-share screen oleh Panitra. Silakan pemohon banding untuk mencermati. Baik, langsung ke halaman yang ketiga Yang Mulia. Halaman 3, Poin 11. poin 11. Baik, kami mulai. Terkait sengketa yang diajukan gugatan oleh penggugat, yaitu gugatan atas tanggapan permintaan penghentian pemeriksaan atas nama Supar nomor X2745 tanggal 22 November 2024. Dasar pelimpahan kewenangan yang berlaku pada saat adalah keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Cap 206/2021 di mana Ditjen Pajak melimpahkan kewenangan menerbitkan tanggapan permintaan penghentian pemeriksaan atas nama Supar pada Kepala KPP Pratama Pati terkait dengan surat perintah pemeriksaan atas penggugat. Tanggapan layar Cap 206 sesuai terlampir Yang Mulia. Lalu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 diatur bahwa surat perintah pemeriksaan ditandatangani oleh pimpinan unit pelaksana pemeriksaan, dalam hal ini Kepala Kantor PN Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan pasal 14 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, diatur bahwa badan dan atau pejabat pemerintahan yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama badan dan atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat. Poin 14, selanjutnya pasal 14 ayat 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa badan dan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka tanggung jawab kewenangan atas tanggapan permintaan pemeriksaan atas nama Supar yang diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Pati dan ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama Pati yang terkait dengan surat perintah pemeriksaan atas nama Direktur Jenderal Pajak masih tetap berada pada Direktur Jenderal Pajak. Sehingga ketika tanggapan permintaan penghentian pemeriksaan atas nama Supar diajukan gugatan oleh wajib pajak ke pengadilan pajak, maka pihak tergugat adalah Ditjen Pajak. Karena Ditjen Pajak merupakan pihak tergugat dari persidangan, gugatan atas tanggapan permintaan penghentian pemeriksaan, maka Ditjen Pajak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat tugas kepada para pegawai di lingkungan kantor wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menghadiri sidang. Jadi menjawab pertanyaan Penggugat. ya, tanggung gugatnya tidak sekali yang digugat adalah Direktur Jenderal Pajak, dan kami adalah petugas yang diberikan diberikan tugas untuk menghadiri sidang Yang Mulia. Baik. Itu untuk penjelasan yang pertama. Selanjutnya untuk yang KKP seperti yang diminta oleh penggugat, KKP tersebut sudah maju ke proses bukti permulaan dan juga sudah melalui laporan kemajuan pemeriksaan yang ditingkatkan menjadi pemeriksaan bukti permulaan dengan nomor LAPJU 001 tanggal 5 Desember 2024. Jadi dokumen tersebut tidak dapat kami penuhi Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Baik, ya. Terkait dengan laporan tadi terkait dasar untuk ditingkatkan menjadi bukti permulaan, apakah sudah disampaikan di persidangan ini? Dasarnya kami hanya membacakan nomornya saja Yang Mulia. Seperti itu ya. Baik. Baik. Sudah seluruhan tergugat yang disampaikan pendapatnya? Sudah Yang Mulia. Baik. Yang giliran penggugat silakan. Ada yang mau ditanggapi dari penjelasan tertulis tergugat pada sidang hari ini? Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan menanggapi terlebih dahulu, kemudian saya juga akan sampaikan keterangan tertulis dari kami. Jadi pertama-tama mengenai mandat delegasi. Jadi ini kan arahnya adalah delegasi. Nah, kemarin kita minta delegasi itu di Undang-Undang AP harus menggunakan, hanya sah jika menggunakan PP, Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah. Tadi kan tergugat sama sekali tidak menyinggung itu. Boleh tolong dikembalikan kepada tergugat, ini bagaimana maksudnya tadi itu? Baik,
Kalau dari penjelasan tulis tergugat menyatakan mandat bukan delegasi. Tapi silakan tergugat untuk dijawab. Di unmute tergugat. Ya, mohon izin kami konfirmasi ke penggugat. Yang ditanyakan itu adalah mandat atas pengeluaran dokumen tersebut atau delegasi atas kami bertugas sidang pada saat ini yang mulia. Mohon izin. Ya silakan. Yang mana? Baik, Penggugat. tergugat. Sejak awal yang saya maksudkan adalah delegasi atas kehadiran dari teman-teman yang ada di sini, bukan sehubungan dengan terbitnya surat tersebut. Surat AKO bukan. Oh, baik. Demikian tergugat. Baik yang mulia, kami menggunakan dasar Kep Dirjen nomor Kep 305/2024 yang mulia, di mana kewenangan menerbitkan surat tugas pada pegawai di lingkungan kantor wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta dilimpahkan dalam bentuk delegasi. Maka Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan surat tugas pada para pegawai di lingkungan kantor wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai kewenangan delegasi yang mulia. Terima kasih. Baik, demikian penggugat. Baik, mohon izin yang mulia. Jadi tergugat mungkin agak bingung. Maksud saya bukan Kep 305. Maksud saya delegasinya surat tugas tersebut itu berdasarkan peraturan presiden nomor berapa atau peraturan pemerintah nomor berapa. Karena amanat undang-undang AP itu tidak mengamanatkan delegasi kepada Kep, tetapi kepada PP, peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Jadi tolong dijawab saja apakah ada di PP nomor berapa. Kalau tidak ada, ya jawab tidak ada. Begitu yang mulia. Terima kasih yang tergugat. Oh, demikian tergugat, silakan. Yang diminta apakah ada PP yang mengatur terkait pendelegasian dari Baik yang mulia, kami cek lagi yang mulia. Akan tetapi kami mendasarkan pada Kep 305 PJ 2024 yang mulia. Di sini kami akan melakukan pengecekan lebih lanjut apakah ada peraturan selain Kep 305 2024. Baik, demikian penggugat ya. Baik, minta waktu, tergugat akan minta waktu untuk mengecek kembali. Baik, akan minta waktu lagi. Oke, baik. Saya akan lanjut yang mulia, mohon izin untuk KKP. KKP kan tadi tidak jelas nih. Yang pertama kita perlu tahu tuh KKP itu ada atau tidak ada. Yang kedua, tadi ada laporan kemajuan pemeriksaan. Nah, apakah ini disampaikan? Kalau ada, tolong di-upload. Kalau nggak ada, berarti nggak ada gitu yang mulia. Jadi ini nggak jelas nih. Ini hanya bicara saja, tapi nggak jelas dokumennya mana, laporan kemajuan penelitiannya mana, KKP-nya tidak mau dipenuhi. Tadi itu tidak dapat dipenuhi kan? Alasannya karena tidak ada barangnya, atau ada tapi kami tidak mau kasih. Yang mana yang benar? Mohon izin tergugat. Ya, silakan tergugat. Baik yang mulia. Baik KKP dan laporan kemajuan pemeriksaan sudah menjadi dasar bukti permulaan yang mulia yang tidak dapat disampaikan pada saat persidangan ini yang mulia karena sudah menjadi dasar untuk pembuatan pemeriksaan bukti permulaan yang mulia di Kanwil DJP Jateng 1. Terima kasih yang mulia. Baik ya. Baik, mohon izin yang mulia tergugat. Jadi tadi kan disampaikan tidak dapat disampaikan pada persidangan. Mohon izin tergugat. Ijazah Jokowi saja harus boleh dihadirkan di pengadilan. Kenapa barang ini tidak boleh dihadirkan? Serahasia apa barang ini? Apakah dokumen rahasia barang ini? Di undang-undang apa mengatakan KKP dan laporan kemajuan pemeriksaan adalah data rahasia? Mohon izin tergugat. Sebentar. Penggugat juga tetap melalui majelis ya, untuk minta lanjutnya untuk berkorespondensi dengan tergugat ya. Mungkin majelis bertanya kepada penggugat, relevansinya apa KKP dengan materi gugatan saudara? Silakan. Ya, relevansinya sangat relevan karena kan kita kan sengketa ini muncul gara-gara kita mengajukan permohonan pembatalan atau menghentikan pemeriksaan dengan alasan macam-macam lah. Kami bilang ada pelanggaran dan sebagainya. Nah, tetapi ditolak kan, ditolak. Nah, setelah ditolak, kami gugat. Nah, tetapi kan untuk menyatakan penolakan ini sah atau tidak sah, kita mesti lihat prosesnya. Proses itu tercermin di dalam KKP dan juga laporan kemajuan pemeriksaan. Jangan-jangan ini surat hanya asal dibikin saja. Nah, supaya kita tahu tidak sembarangan menuduh orang, kita perlu lihat dulu KKP-nya mesti kita analisa yang mulia.
Kalau kita tidak menganalisa KKP, tidak menganalisa laporan kemajuan pemeriksaan, ya berarti kan dokumen itu dinyatakan benar, dokumen yang kami gugat ini, gitu yang mulia. Nah, kita butuh sangat relevan, kita butuh lihat dokumennya, jangan-jangan di situ ada pelanggaran. Kalau itu ada pelanggaran, maka sudah selayaknya kami meminta permohonan tersebut yang akhirnya ditolak, dan harusnya penolakan ini tidak sah atau batal. Kalau kami bisa membuktikan KKP ini itu cacat, atau laporan kemajuan pemeriksaan itu cacat yang mulia. Sangat relevan, terima kasih yang mulia. Mungkin menurut penggugat ya. Baik, silakan penggugat mau ditanggapi. Izin yang mulia, sesuai hasil koordinasi kami dengan Kanwil Jateng 1 dan juga KPP Pertama Pati pada minggu lalu, memang sudah disampaikan bahwa dokumen-dokumen yang diminta oleh penggugat itu memang tidak dapat kami minta yang mulia. Karena memang ada prosedur di sana yang tidak membolehkan untuk menyerahkan laporan kemajuan pemeriksaan dan juga KKP-nya yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik, mungkin begini penggugat ya, karena itu sudah menjadi bukti atau alat bukti di dalam rangka bukti permulaan ya, dan tidak bisa diminta oleh pihak tergugat dalam rangka persidangan ini, ya, sehingga tidak bisa dipenuhi. Ya. Mohon izin yang mulia. Jadi ini Indonesia adalah negara hukum, bukan negaranya petugas pajak, bukan negaranya Kanwil Semarang. Oleh karena itu, di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Informasi Keterbukaan Informasi sudah ditegaskan ada barang-barang yang dirahasiakan, ada barang-barang yang tidak boleh dirahasiakan kalau diminta, apalagi di pengadilan yang mulia. Sekarang saya sudah menyatakan bahwa ini barang relevan. Kalau barang ini tidak dimunculkan di pengadilan, maka kami tidak bisa mendalilkan bahwa telah cacat prosedur yang mulia. Nah, sehingga surat aku menjadi tidak bisa kita periksa. Nah, tadi kan tergugat mengatakan dokumen tidak dapat diminta, ada prosedur, tidak boleh menyerahkan. Pertanyaan kami adalah undang-undang apa yang dipakai oleh tergugat? Ini kan negara hukum yang mulia. Mohon kasih tahu undang-undangnya apa. Nanti diperkuat dengan dasar atau alasan hukum ya, tergugat di persidangan berikutnya. Ya, kenapa itu tidak bisa diberikan? Baik yang mulia. Baik ya. Baik, sekarang penggugat mau menyampaikan penjelasan tertulisnya. Baik, terima kasih yang mulia. Kami juga sudah upload, dan mohon maaf ini tanggal case number-nya tidak ada yang mulia, jadi mungkin agak membingungkan, jadi mohon maaf. Ini baik, yang akan share screen saudara atau akan dibantu dari Pengadilan Pajak? Bebas, dari saya boleh, dari nah, ini sudah ada, silakan. Oke, baik. Apa yang menjadi pokok dari surat penjelasan tertulis saudara? Baik yang mulia, cuma ada 3 aja sih. Jadi ini ada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan sebagainya. Kita langsung masuk ke huruf D, delta. Huruf delta. Ya, huruf D. Huruf D di halaman, sebentar. Tujuh ya, halaman 7 dari ya, 15 lembar. Ada nomornya. Nah, kita langsung ke nomor 7. Oh, turun lagi, sorry, mohon maaf. Turun lagi. Ini turun lagi sampai nomor 7. Nah, untuk sidang keempat ini ya, jadi ini mengenai objek sengketa surat ako. Seingat kami bahwa tergugat menyatakan bahwa surat ako itu bukan objek gugatan atau alias bukan surat keputusan. Nah, pendapat kami adalah bahwa objek sengketa itu merupakan surat keputusan atas apa? Atas permintaan dan atau permohonan dari wajib pajak. Kami kan meminta atau memohon, kemudian dibalas. Di dalam surat itu, balasan itu ada unsur menolak. Gitu yang mulia. Maka ini adalah surat keputusan yang sah di bidang perpajakan dan dapat digugat. Kalau ini tidak dapat digugat, maka terjadi kesewenang-wenangan, suka-suka dia dong membalas surat kalau memang itu tidak bisa digugat. Itu yang mulia untuk poin D. Kita lanjut ke poin E. Poin E yang di bawahnya juga langsung menuju ke nomor 7. Baik, terima kasih Panitera. Ini nomor 1, 2, 3. Ini sama, intinya adalah kami mempermasalahkan di Undang-Undang AP pasal 13 Undang-Undang AP yang menyatakan bahwa delegasi itu hanya sah apabila ada A, ada B, ada C ya. Nah, yang kami poinkan adalah di poin B itu adalah ditetapkan dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden dan atau peraturan daerah, bukan cap dirjen.
tidak ada cap digit di sini, dan ini adalah amanat undang-undang, perintah undang-undang, dan tidak ada leg spesialis di dalam undang-undang pajak yang mengatur ini, sehingga kini harus kembali ke aturan umum di pasal 13 ayat 2 Undang-Undang AP. Inilah yang kami permasalahkan. Nomor 4-nya, bahwa setelah diberikan waktu cukup lama yang mulia, 4 persidangan, jangka waktu udah 6 bulan nih, udah mau sengketa selesai. Ternyata tergugat belum dapat menunjukkan legal formalnya dengan benar. Dia tidak dapat memenuhi amanat Undang-Undang pasal 13 ayat 2 Undang-Undang AP. Ingat, Indonesia negara hukum. Nomor 5, sehingga kami mohon izin seluruh argumen, pendapat, ucapan, tulisan, bukti apapun yang disampaikan oleh orang yang hadir di sidang ini, yang namanya tadi siapa itu, yang mengaku dirinya sebagai perwakilan tergugat, semuanya itu harus tidak dapat dipertimbangkan oleh majelis karena tidak memenuhi unsur legalitas tergugat sesuai hukum yang berlaku. Jadi, seandainya ini dibikin mandat, ini selesai urusannya, beres yang mulia. Karena dari awal, dari dulu, mandat tuh bisa berjalan dengan normal-normal saja, tetapi tiba-tiba di Cap 305 itu diubah menjadi delegasi. Nah, dia lupa bahwa delegasi itu ada undang-undang yang khusus yang mengatur itu di Undang-Undang AP, bahwa itu tidak boleh sembarangan. Delegasi itu bisa menyebabkan si Kanwil Jogja itu digugat, bisa menyebabkan Kanwil Jogja itu mengalami tanggung jawab renteng, tanggung jawab gugat. Nah, itu yang menyebabkan hal itulah yang membuat undang-undang itu membatasi, nggak boleh sembarangan kasih delegasi. Nah, harus melalui peraturan presiden, karena ini mau mengalihkan tanggung jawab loh kepada orang lain loh. Nah, itu tidak terpenuhi yang mulia. Jadi kami mohon seluruhnya tidak dapat dipertimbangkan. Nah, nomor 6, apabila majelis hakim berpendapat bahwa legal formal tergugat dapat dipenuhi, walaupun sesungguhnya tergugat tidak dapat memenuhi undang-undang ini, maka kami mohon diberikan dasar hukumnya dengan lengkap ya atas pendapat majelis hakim tersebut. Tetapi kan tadi kita sudah sudah sampaikan bahwa tergugat akan mencari kembali dasar hukumnya. Sudah sidang kelima yang mulia, masih mencari dasar hukum untuk kehadiran mereka. Nah, serta yang mulia, kami mohon izin untuk perpanjangan waktu persidangan sesuai amanat pasal 81 Undang-Undang Pengadilan Pajak, karena kan kita masih sama sekali belum masuk ke materi. Kemudian nomor terakhir, namun yang mulia, apabila majelis hakim berpendapat sama dengan penggugat, maka kami rasa persidangan sudah cukup, sudah dapat dicukupkan karena tergugat tidak dapat memenuhi legal formalnya sejak awal dan dapat dianggap tidak hadir serta tidak mendapatkan kesempatan memberikan argumen hukum pada persidangan ini yang mulia. Sudah 4 kali persidangan yang mulia, 4 kali persidangan, seharusnya sejak awal si surat tugas itu dibikin harus sudah tahu ini apa PP-nya, apa peraturan presidennya, apa peraturan pemerintahnya yang menjadi dasar kami untuk hadir di sidang. Sudah 4 kali sidang yang mulia tidak dapat diberikan. Jadi sudah terlalu fatal sih menurut kami yang mulia. Kemudian dalil-dalil kami di surat gugatan sudah tidak lagi dibahas oleh tergugat. Kami juga rasa ini seharusnya dinyatakan tidak ada lagi sanggahan dari pihak tergugat dan memang sejak awal sama sekali tidak ada sanggahan. Berikut yang mulia itu saja. Terima kasih yang mulia. Ya, baik. Nanti silakan nanti tergugat ya ditanggapi. Namun demikian karena memang penggugat masih mempermasalahkan kehadiran atau legal standing daripada tergugat, ya sebetulnya memang tergugat sendiri tidak bisa memenuhi apa-apa sebagaimana tadi penjelasan tulis penggugat sendiri itu untuk seperti memenuhi pemberian KKP dan sebagainya yang diminta oleh penggugat. Tapi ya murah ya ini menjadi perhatian para pihak ya ini karena persidangan ini ada karena ada gugatan daripada penggugat ya. Tergugat ada tanggapan silakan. Sementara cukup yang mulia. Baik ya. Penggugat juga sudah menyampaikan penjelasan tulisnya, silakan nanti ditangkap di persidangan berikutnya oleh tergugat ya. Karena legal standing dari tergugat sendiri juga masih menjadi pertanyaan oleh penggugat. Baik, majelis hakim sidang hari ini cukup. Sidang akan kita tunda ke tanggal 2 minggu lagi. Ya, karena sudah jatuh tempo ya di tanggal 18 Juni 2025 dan kita juga belum masuk kepada materi persidangan berdasarkan kuasa pasal 81 baik. Pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak ya, sidang pemeriksaan untuk sengketa gugatan Supar diperpanjang
selama 3 bulan dan digunakan seperlunya. Sidang diperpanjang. Selanjutnya sidang akan kita tunda ke tanggal 19 Juni 2025. Sidang ditutup. Terima kasih. Baik. Dengan berakhirnya sidang pemeriksaan yang diajukan oleh sidang gugatan yang diajukan oleh Saudara Supar, sidang pemeriksaan Majelis 2B Kamis tanggal 5 Juni 2025 ditutup. Terima kasih Yang Mulia, terima kasih semuanya. Silakan.